Seperti yang teman-teman baca pada judul, di sini kita akan mencari tahu siapa sosok di balik nama besar Zulkarnain. Saat ini sangat banyak orang yang mengait-ngaitkan bahwa Zulkarnain adalah Alexander the Great, seorang raja penguasa dari Makedonia. Makanya sering mendengar istilah Iskandar Zulkarnain. Istilah Iskandar Zulkarnain yang terkenal saat ini bermula bertulisan sebuah buku bahasa Arab Al-Munjid yang berasal dari Lebanon, yang bisa disimpulkan jika ditulis di dalam bahasa Arab akan menjadi Iskandar, namun dalam bahasa modern dia menjadi Alexander, sama seperti penyebutan Iskandaria menjadi Alexandria. Raja Alexander yang dikaitkan dengan nama besar Zulkarnain itu bukan berarti mereka salah membaca sejarah ya teman-teman. Tapi kita di sini akan coba berpikir lebih luas mengenai sosok di balik nama besar Zulkarnain ini. Tapi sebenarnya ada satu sosok raja lagi yang bisa diadu argumennya tentang itu. Dia adalah Cyrus the Great, seorang raja dari daerah Persia. Nah, buat teman-teman yang tidak mau mengganti bahasanya Zulkarnain adalah fake Alexander the Great, silahkan skip video ini. Karena di sini kita akan mengadu latar belakang antara dua raja besar ini. Kira-kira siapakah yang cocok menjadi Zulkarnain? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang Raja Agung di balik nama Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Zulkarnain adalah seorang tokoh yang terdapat di kitab suci agama-agama Abrahami, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan julukan dia yang memiliki dua tanduk. Dua tanduk di sini bukanlah makna sebenarnya, ya artinya bukan di kepalanya ada tanduk, tapi dia telah menaklukkan dua wilayah besar. Diceritakan di dalam surat Al-Kahfi, Zulkarnain adalah seorang raja yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat begitu luas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudahkan jalan apa saja yang Zulkarnain kehendaki. Peristiwa terbesar yang dikisahkan di Al-Quran tentang Zulkarnain ini bukanlah mengenai penjelajahannya, namun dia pernah membuat tembok besi di antara dua buah gunung untuk mengurung dua kabilah, yaitu makhluk yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj, atau dalam bahasa universalnya Gog and Magog. Luar biasanya memang Zulkarnain ini teman. Kisahnya ketika membuat besi itu sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Meskipun terjadi khilaf dari para ulama, ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, dan ada pula yang mengatakan dia hanyalah seorang raja yang agung. Namun pendapat yang lebih kuat adalah Zulkarnain adalah seorang raja penguasa dunia yang soleh. Dan apakah yang dimaksud dengan para ahli sejarah ini cocok kalau raja penguasa dunia yang soleh atau Zulkarnain ini adalah Alexander the Great dari Makedonia? Jika kita berbicara mengenai sosok Raja Agung Zulkarnain, pasti hal yang akan berkaitan dengan itu adalah sosok Ya'juj dan Ma'juj. Ada banyak sekali dongeng-dongeng yang berubah-ubah dan dibumbui sehingga memunculkan stigma yang mengatakan kalau Ya'juj dan Ma'juj itu adalah monster yang tinggal di wilayah pegunungan. Bahkan ada juga riwayat yang bilang mereka tinggal di Antartika, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu-waktu pernah bersabda dalam salah satu hadis yang menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj, kalau mereka berasal dari Bani Adam, artinya mereka sama seperti kita. Mereka juga dari golongan manusia, hanya sifatnya saja yang lebih barbar. Teman-temanku seiman, jika ingin mengetahui siapakah Zulkarnain, kita harus kembali ke awal zaman peradaban manusia. Karena sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Ya'juj dan Ma'juj atau Gog and Magog ini merupakan Bani Adam atau keturunan Adam. Di sini kita akan mengurutkan sejarah tentang keturunan dari Gog and Magog ini. Dimulai dari bumi masih kosong dari peradaban manusia.
yaitu ketika di zaman pasca banjir Nabi Nuh alaihissalam. Karena seluruh manusia di dunia ini merupakan keturunan dari 3 anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Maka dari keturunan manakah Gog and Magog ini? Di dalam kitab-kitab Abrahamik, Nabi Nuh ini adalah orang yang mengawali peradaban kedua setelah peradaban Nabi Adam musnah. Jadi yang selamat hanyalah orang yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh. Kemudian di dalam riwayat disebutkan hanya ketiga anak Nabi Nuh ini yang menghasilkan keturunan. Maka dari merekalah tercipta bangsa-bangsa manusia di seluruh muka bumi yang ada seperti sekarang ini. Sam bin Nuh alaihissalam merupakan bapak dari keturunan ras Semitik yang hidupnya di sekitaran Jazirah Arab dan di wilayah Timur Tengah. Yang kedua ada Ham bin Nuh alaihissalam. Ham adalah bapak moyangnya orang-orang yang hidup di wilayah Irak, Palestina, dan Afrika Utara yang biasa disebut dengan bangsa Hamatik. Dan yang ketiga adalah Yafet. Ini adalah bapak dari keturunan Yafitik yang hidup sekitaran Laut Hitam, Eropa Timur, dan di wilayah pegunungan Altai, Mongolia. Kita tidak akan menjelaskan semua keturunan dari anak Sam, Ham, dan Yafet itu, karena nanti durasi videonya akan semakin panjang. Jadi singkatnya, orang-orang Arab keturunan Sam, orang-orang Afrika keturunan Ham bin Nuh. Kalau orang-orang Eropa, maka semuanya bermuara ke Yafet. Jadi dulu ketika banjir surut, kapal Nabi Nuh terdampar di daerah Mesopotamia. Kemudian Nabi Nuh ini membagi wilayah-wilayah bumi ini kepada 3 anaknya itu. Kemudian dibagi lagi kepada cucu-cucunya Nabi Nuh alaihissalam ini. Nah, ketiga anak Nabi Nuh yang menjadi bapak semua bangsa di dunia ini pernah didoakan Nabi Nuh alaihissalam. Sam didoakan agar keturunan nantinya akan banyak menjadi nabi dan rasul. Makanya banyak nabi dan rasul berasal dari ras Semitik yang termasuk juga nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Yafet didoakan supaya anak keturunannya menjadi raja-raja penguasa yang akhirnya banyak raja-raja yang pernah berkuasa pada masa lalu berasal dari jalur keturunan Yafet bin Nuh. Dan yang terakhir Ham bin Nuh. Dia didoakan agar keturunannya supaya membantu kedua kakaknya yaitu Sam dan Yafet, yang akhirnya orang-orang Afrika banyak yang menjadi budak pada masa lalu. Dan seperti yang kita tahu, ada banyak dulu orang-orang Afrika yang dijual sebagai budak. Iya, walaupun tidak semuanya menjadi budak, ada juga beberapa raja dari Afrika yang terkenal seperti Raja Habasyah atau Asamah bin Afzar, atau raja yang terkenal dan kaya raya dari kerajaan Mali yang bernama Mansa Musa. Ada sebuah riwayat dari Ka'ab al-Akbar setelah Nabi Nuh sudah sangat tua dan mendekati ajalnya. Ada yang nama istilahnya adalah malam munajat. Jadi di malam itu apakah yang didoakan Nabi Nuh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Nuh pun mengundang ketiga anaknya itu supaya datang pada malam itu untuk berdoa bersama. Jadi hanya kedua anaknya, yaitu Sam dan Ham, entah sedang sibuk atau ada perkara lain yang lebih penting. Yafet menolak untuk hadir, dan ini membuat Nabi Nuh menjadi marah sehingga Nuh menyumpahi Yafet di malam munajat itu, yang dimana semua doa-doa dari Nabi Nuh diijabah semua. Nabi Nuh menyumpahkan, "Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah keturunan Yafet sebagai makhluk terjelek di dunia." Akhirnya teman-teman, bahwa nanti akan lahir seburuk-buruknya manusia dari keturunan Yafet. Terlepas dari benar atau tidaknya riwayat dari Ka'ab al-Akbar ini, yang notabene dia tadinya seorang pendeta Yahudi. Kemudian masuk Islam ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, tapi ada yang menarik di teman-teman. Dan ini mungkin bisa cocok sama riwayat Ka'ab al-Akbar tadi. Di dalam riwayat Imam At-Tabari, Yafet bin Nuh ini memiliki 7 orang anak, yaitu Gomer, Magog, Tiras, Yaman, Masah, Tubal, dan Madai. Ada 2 anak Yafet bin Nuh yang mungkin familiar bagi kita, yaitu Gomer dan Magog. Dan mungkin Gomer dan Magog adalah moyang dari Ya'juj dan Ma'juj karena secara bahasa memiliki kemiripan.
Gomer dan Magog menjadi Gog and Magog atau Yakjuj dan Makjuj. Nah, kalau berdasarkan pembagian wilayah, kita bisa melihat di peta ini kalau Gomer itu tinggal di wilayah daerah Romania, sedangkan kalau Magog itu tinggal di daerah Georgia. Magog itu tinggal di Georgia. Kalau dilihat dari bangsa keturunan keduanya, Gomer ini merupakan bapak dari bangsa-bangsa Jerman yang juga merupakan bapak dari bangsa Askenazijos atau yang disebut dengan Yahudi Eropa. Artinya mereka itu Yahudi, tapi bukan Yahudi Israel atau Yahudi Semitik. Kemudian bangsa turunan dari Magog adalah bangsa-bangsa Turks. Mereka adalah orang-orang Siberia, Georgia, Kazakhstan, dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Ini pernah kita bahas di video beberapa waktu lalu tentang kira-kira di mana letak tembok Yakjuj dan Makjuj ini. Dan di dalam beberapa riwayat itu kemungkinan ada daerah Georgia. Pada intinya adalah Yakjuj dan Makjuj adalah kaum yang tinggal tidak jauh dari daerah yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kalau dilihat dari letak kerajaan Alexander the Great, letak kerajaan Makedonia kuno berada di bagian timur laut semenanjung Yunani. Sedangkan kerajaan Cyrus the Great jelas berada di daerah yang dekat dari pembagian wilayah si Gomer dan Magog tadi. Sobat Sasirah Pangestu yang dimuliakan Allah, di sini kita akan membandingkan antara kedua raja besar ini. Yang pertama kita mulai dari Cyrus the Great. Selain di Al-Quran, nama Zulkarnain pernah disebutkan di dalam sebuah kitab yang tertulis oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Di dalam Daniel 8:20 tertulis, "The two horned ram that you saw, Rapunzel, the king of Media and Persia." Maksudnya adalah julukan si dua tanduk yang dimaksud adalah representasi dari dua kerajaan, yaitu kerajaan Media dan Persia. Dan ini sinkron dengan apa yang ahli tafsir Muslim utarakan. Nah, kalau memang Zulkarnain atau dua tanduk ini adalah kata dari makna sebenarnya, tidak perlu jauh-jauh mencari berarti Zulkarnain adalah seorang Viking. Seperti yang sering kita lihat di gambar-gambar prajurit Viking, ada semacam tanduk yang menempel pada helm perang mereka. Menurut kitab yang tertulis oleh Nabi Daniel, Zulkarnain adalah penakluk dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Media dan Persia. Kalau kita lihat kerajaan Alexander, letaknya ada di semenanjung Yunani. Sementara itu, kalau Cyrus the Great, letak kerajaannya yang ada di Persia. Dan ini sesuai dengan daerah Gomer dan Magog tadi. Jadi bisa sangat mungkin kalau tulisan Nabi Daniel itu merujuk pada Cyrus the Great, dan teori tentang Zulkarnain adalah Cyrus the Great adalah hal yang mungkin atau lebih masuk akal. Teman-temanku seiman, kemudian di dalam naskah-naskah kuno yang isinya menceritakan tentang Cyrus the Great, di sana akan tertulis bahwa Raja Cyrus adalah seorang yang menganut monoteisme. Artinya, ia hanya menyembah hanya kepada satu Tuhan saja. Tapi sangat berbeda dengan Raja Alexander, karena Alexander adalah seorang yang menganut paganisme. Artinya dia menyembah banyak dewa, bukan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, kalau kita kembali lagi ke surat Al-Kahfi, Zulkarnain ini diceritakan adalah seorang raja yang dipermudah oleh Allah atas segala sesuatu. Tentunya tidak mungkin kalau Zulkarnain adalah orang yang fasik atau orang yang menyembah banyak dewa. Pasti dia berasal dari golongan orang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu teman-teman, banyak manuskrip-manuskrip juga yang tertulis bahwasanya Raja Alexander adalah seorang homoseksual, dan mustahil kalau orang yang beriman punya kelainan seperti itu. Pasti dia akan sesuai dengan kodratnya. Laki-laki pasangannya perempuan, tapi Raja Alexander hanya tertarik kepada laki-laki saja. Dan selain homoseksual, Raja Alexander terkenal sangat brutal kepada musuh-musuhnya. Yang pada intinya, Alexander bukanlah mencerminkan orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, hal-hal itu tidak ditemukan di Raja Cyrus. Secara singkatnya, Cyrus the Great adalah orang Persia yang menganut agama monoteistik tertua di dunia. Agama itu bernama Zoroastrianisme, atau dengan nama lain adalah agama Majusi kuno. Agama Zoroaster
ini lahir sejak tahun 1500-an sebelum Masehi dengan nabinya yang bernama Zarathustra. Mereka menyembah satu Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, dan Tuhan itu mereka sebut dengan Ahura Mazda. Nah ini, bukan agama Majusi seperti era modern sekarang ini. Karena Majusi zaman Virus dan Majusi zaman sekarang ini merupakan dua agama yang berbeda. Kalau zaman Cyrus, agamanya hanya menyembah satu Allah sebagai Tuhan tunggal mereka, dan seiring perubahan zaman, agama Majusi ini mengalami modifikasi ekstrim hingga berubah menjadi agama yang menyembah api. Di dalam sejarah yang tertulis, Cyrus the Great adalah seorang raja yang bijaksana. Dia tidak membunuh lawan-lawannya seperti Alexander, kecuali dalam kondisi terpaksa. Bahkan ada di situ catatan sejarah Cyrus adalah raja yang membebaskan kaum Yahudi dari perbudakan untuk dipulangkan ke tanah kelahirannya. Dan menariknya di sini, ketika kaum Yahudi ini diselamatkan, Raja Cyrus tidak memaksa kaum Yahudi untuk masuk ke agama Zoroaster. Karena Raja Cyrus tahu kalau agama itu hanya mencakup lokalan saja. Atau misalnya di setiap daerah yang satu dengan yang lain, maka agamanya akan berbeda. Jadi berbeda dengan agama Islam yang untuk seluruh dunia. Di dalam sebuah prasasti yang berasal dari kerajaan Persia kuno, fragmen prasasti itu dinamakan Cyrus Cylinder. Di sana dituliskan bagaimana cara menjadi seorang raja yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Isi dari prasasti itu sekarang banyak menjadi pedoman presiden-presiden dunia. Salah satunya adalah Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat pada abad ke-17. Dia adalah orang yang diketahui sangat menyukai konsep Cyrus Cylinder. Raja Alexander tidak cocok jika menjadi Zulkarnain. Dia brutal, keji, penyembah banyak dewa, dan seorang homoseksual. Sementara itu, Cyrus the Great adalah orang yang baik, soleh, dicintai rakyatnya, dan tempat tinggalnya dekat dengan Gog and Magog. Jadi besar kemungkinan kalau sosok raja di balik nama besar Zulkarnain adalah Cyrus the Great dari Persia. Bagaimana menurut teman-teman? Zulkarnain ini Alexander atau Cyrus, atau malahan bukan keduanya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang Raja Agung di balik nama Zulkarnain. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.